Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menerobos bahaya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 7, 8, dan 10. Ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkannya. Yesus mengetahui pikiran mereka dan berkata kepada yang sakit, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu menuruti dan sembuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang berkeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Saudara-saudari terkasih, dalam adegan yang baru saja kita simak, situasi hidup seperti apakah yang dihadapi oleh Yesus? Yesus datang dan masuk ke rumah ibadat dengan niatan baik, yaitu mengajar. Namun ada banyak rekan pengajar di sana yang tidak menyukai Yesus. Mereka adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengamat-amati Yesus, supaya mereka dapat menemukan kesalahan dan mempersalahkan dia. Yesus peka dan menangkap niatan buruk mereka. Sebagai manusia, mungkin ada sekelabat perasaan sedih karena tidak disukai, bahkan hendak disudutkan, meski ia tidak berbuat kesalahan dan hanya menjalankan kebaikan semata. Adakah Yesus merasa teraniaya oleh sikap permusuhan dan perlakukan tidak adil mereka? Yesus tidak mengikuti emosi negatif yang mungkin sempat muncul sejenak. Sebaliknya, ia terbuka menerima mereka secara apa adanya dan menaruh belas kasihan atas ketidakmengertian dan keangkuhan hati mereka.
Saudara-saudari terkasih, Yesus pun ingin membantu mereka agar dapat memahami nilai kebaikan sejati daripada sekedar mengenal aturan-aturan tentang kebaikan. Untuk itu, Yesus melakukan sebuah praktek nyata di hadapan mereka. Ia memanggil seorang sakit yang ada di sana dan memintanya berdiri di tengah sehingga dapat terlihat oleh semua. Yesus mengajak mereka berefleksi dengan bertanya, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Yesus lalu meminta orang sakit itu mengulurkan tangan, dan orang sakit itu pun sembuh. Namun, perbuatan baik Yesus ini tidak dapat dipahami oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka bahkan semakin marah dan membenci Yesus sampai-sampai berunding untuk mencelakakannya. Adakah Yesus bersedih atas reaksi murka mereka? Adakah Yesus takut dengan bahaya yang mengancamnya? Rasa sedih dan takut adalah reaksi emosi yang muncul manakala pikiran salah menafsirkan rahmat kesempatan memanggul salib sebagai beban derita akibat kepentingan diri terusik. Yesus paham dan tidak salah tafsir. Yesus sepenuh hati rela berkorban nyawa untuk keselamatan sejati kita semua. Oleh karena itulah batinnya jernih menentukan keputusan tepat dan bertindak berani menerobos bahaya. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang karyawan yang rajin bekerja. Fokusnya adalah menyelesaikan tugas demi tugas sebaik mungkin. Saat luang, ia menikmati waktu hening. Cara kerjanya ini ternyata kurang disukai oleh rekan-rekannya. Pengerjaan tugas yang cepat selesai membuat teman-temannya iri karena mereka seringkali mengatur jadwal pekerjaan tugas yang tidak dapat mereka tepati. Ia juga dinilai kurang peduli dengan orang lain. Akibatnya, ia sering ditinggalkan beraktivitas sendiri. Saat menyampaikan ide unik dalam diskusi, rekan-rekan langsung mendebatnya. Ia seperti dimusuhi. Sang karyawan pun merasa sedih. Ia mengerti bahwa teman-teman telah salah paham. Ketika tengah berupaya mengatasi kesedihannya, ia tersadar bahwa ia sedang membangun benteng penolakan atas emosi sedih. Ia lalu menerobos negativitas itu dengan cara menerima keberadaannya. Maukah saya menerobos benteng pertahanan diri dengan menerima negativitas? Marilah kita berdoa. Yesus, terima kasih atas sapaan-Mu pada hari ini. Kami sadar seringkali kami spontan membangun benteng pertahanan untuk melindungi diri dari penderitaan. Berilah kami rahmat kesadaran sehingga tidak terus bertindak untuk melindungi kepentingan sendiri, baik secara terus terang
ataupun berlindung di balik norma pembenaran. Bimbinglah kami menerobos ketakutan dengan menerimanya. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.